pertanyaan saya untuk paslon nomor 1 dan 3. Apakah kehadiran orang-orang kuat dalam demokrasi itu dirasa penting atau tidak? Itu yang pertama. Apakah kehadiran orang-orang kuat, mereka yang punya modal kekuasaan material di dalam demokrasi, itu perlu dihadirkan di dalam percaturan politik lokal? Dan bagaimana komitmen Bapak ketika berhadapan dengan situasi semacam ini? Apakah Bapak turut mengikuti dikte dari para oligark ataukah tidak? Dan pertanyaan kedua, ini sekadar komentar juga sekaligus pertanyaan. Tadi beberapa paslon meramu visi dan misi mereka yang sangat menjanjikan, dan yang dikedepankan di sana itu salah satunya adalah penguatan ekonomi. Dari perspektif pembangunan, baik, langsung to the point pertanyaannya dan deskripsi lagi begitu. Pertanyaan supaya singkat, kita dibatasi oleh waktu. Baik. Persis cara pikir semacam ini sebetulnya mau menerjemahkan demokrasi hanya sekadar pada tuntutan pembangunan ekonomi. Padahal demokrasi juga adalah soal bagaimana mewujudkan nilai-nilai yang lebih substantif, termasuk soal hak asasi manusia. Dan persis hal macam ini tadi tidak dihadirkan dalam percakapan diskusi pada siang hari ini. Karena itu pertanyaan saya, kira-kira bagaimana komitmen Bapak dalam mengatasi persoalan hak asasi manusia di Kabupaten Sika, terutama yang berhubungan dengan human trafficking? Dan apakah para paslon berani untuk melawan orang-orang yang juga notabene mereka memiliki kekuatan untuk terlibat dalam persoalan politik semacam ini? Sekian dan terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada penanya ketiga. Tolong sampaikan pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kabupaten Sika? Mencegah ya Pak, bukan mengatasi. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara bapak-bapak sekalian memajukan kesejahteraan, memajukan masyarakat di kepulauan, daerah kepulauan yang ada di Kabupaten Sika, pulau besar dan segala pulau-pulau di sekelilingnya. Terus yang selanjutnya saya punya usulan Pak, saya punya usul saran, bagaimana bapak-bapak kalau salah satu dari paslon ini menjadi bupati dan wakil bupati, mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik di desa-desa, karena berdasarkan kesehatan pupuk organik itu lebih bagus. Jadi tanaman yang menggunakan pupuk organik itu biasanya lebih bagus untuk tubuh daripada pupuk anorganik. Jadi kalau bisa tolong diadakan pelatihan ke desa-desa sehingga tidak perlu menggunakan pupuk kimia. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya penanya keempat. Oh, belum di. Sebentar. Tolong perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Nama saya Maria Yenita Duawisang, dari pegiat desa, masyarakat biasa yang netral, yang tidak mendukung salah satu paslon. Pertanyaan saya, sedang menegaskan. Pertanyaan saya, kondisi Sika saat ini tidak sedang baik-baik. Ini dicerminkan dengan data yang disajikan tadi bahwa angka kemiskinan ekstrim masih cukup besar. Kemudian defisit anggaran itu sekitar 71 miliar. Dengan kita membayangkan keadaan keuangan daerah kita yang serba minimalis, bagaimana strategi setiap paslon? Dalam hal ini kita tahu bahwa prinsip pembangunan itu adalah butuh keterlibatan dari berbagai pihak dan komponen. Prinsipnya itu ada 2, yaitu swadaya dan subsidiaritas. Bagaimana strategi setiap paslon
ketika melihat kondisi keuangan daerah yang serba minimalis ini, kemudian mengaitkan dengan implementasi prinsip subsidiaritas. Tadi itu penjelasan visi misi itu begitu sangat bagus. Kami cukup terlena, tetapi jawaban dari setiap paslon kami butuh ada satu strategi real. Jadi ada strategi real dalam kaitan dengan program 5 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penanya. Para paslon yang terhormat, kita memiliki beberapa pertanyaan dari 4 audiens. Dan pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab semuanya oleh setiap paslon dalam waktu 2 sampai 3 menit. Pertanyaan pertama dari Jelo. Para paslon itu sudah tahu betul tentang birokrasi, pembangunan infrastruktur, dan lain-lainnya. Pertanyaan dari dia, bagaimana cara atau metode yang ditempuh oleh setiap paslon dalam mengubah pandangan masyarakat sehingga masyarakat bisa mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ini soal perubahan paradigma berpikir dari masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Saya berikan kesempatan pertama kepada paket SAR selama 2 sampai 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Sekarang waktu 20, menit ke-20 akan selesai pada menit ke-23. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Masyarakat sekarang itu terganggu dengan situasi dan kondisi yang terjadi di kabupaten. Lalu mereka berpikir bahwa ya untuk apa kita bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kalau kami sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Nah, memang kita ingin merubah mereka. Kami mau supaya kita boleh buat konsepnya tertinggi-tinggi, tetapi kita mau supaya masyarakat mau supaya kerja nyata itu ada. Pekerjaan nyata ada itu kalau kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul dinikmati oleh mereka. Kalau program yang kita lakukan itu tidak dinikmati secara baik oleh masyarakat, masyarakat pasti merasa bahwa untuk apa? Karena tidak ada guna juga. Padahalnya politik itu sebenarnya kepentingan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Itu yang perlu kita lihat. Nah, oleh karena itu, tentu saja kalau paket SAR diberikan kepercayaan tanggal 27 November, kami mau supaya masyarakat kami harus tunjukkan bahwa program yang kami lakukan itu harus betul-betul nyata, yang kemudian kami perlu melakukan pendampingan melalui penguatan-penguatan yang perlu dilakukan melalui kelembagaan-kelembagaan ekonomi, kelembagaan petani, dan segala macam itu perlu dilakukan. Ini yang masyarakat mau lihat secara nyatanya seperti apa. Kita bikin program tetapi kalau misalnya apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan harapan mereka, maka tidak ada guna. Nah, oleh karena itu tentu saja paket SAR menawarkan berbagai hal. Kami berpikir untuk membangun pertanian di Kabupaten Sika, kita harus bekerja sama dengan Kristore yang sebenarnya ya pendidikan vokasi yang luar biasa yang ada di sana. Lalu kemudian alat-alat pertanian yang kita punya mereka bisa ciptakan. Sekarang tinggal bagaimana. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi bahwa pupuk kita mestinya kita mengarah kepada pupuk organik. Kita punya tanaman segala macam yang ada di desa itu dimanfaatkan menjadi bahan baku untuk pupuknya. Memang kita boleh mencari pupuk-pupuk yang anorganik, ya, pupuk-pupuk kimia, tetapi harus dibatasi. Jangan sampai ketika kita menggunakan tahun ini, berapa tahun ke depan itu ternyata tidak bisa menghasilkan produksi yang baik di bidang pertanian. Nah, oleh karena itu kita mau supaya paling tidak nanti terkait dengan program-program pertanian akan kita lakukan. Kami memang siapkan untuk 10.000 hektar pengembangan hortikultura ini perlu dilakukan, dan tentu saja dalam pengolahan pertaniannya juga itu juga perlu dilakukan secara baik, ya. Ini yang perlu kita lakukan ke depannya. Nah, kemudian tentu saja kami punya 1 juta tanaman kopi Arabica yang nanti kita coba dorong kepada petani kita di kabupaten ini, supaya daerah-daerah tertentu yang memiliki struktur tanah yang cocok untuk ditanami kopi itu pun tetap kita dorong, dan juga tanaman-tanaman perdagangan lainnya. Yang paling penting adalah program yang kami sentuh kepada masyarakat itu betul-betul nyata kepada mereka. Jangan sampai mau kasih anakan tanaman juga terbatas pada orang-orang tertentu saja. Ini juga perlu kita jaga, karena
pengalaman saya selama berapa tahun menjadi asisten administrasi umum, saya selalu mendapatkan ya komentar dari masyarakat. Karena ternyata bagi kaum nelayan itu pemberian alat-alat tangkap dan segala macam, motor laut dan lain-lain juga terbatas pada orang-orang tertentu saja. Itu yang jadi soal. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada paket Jos untuk menjawab pertanyaan audiens selama 2 sampai 3 menit. Akan berakhir pada menit ke-26. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana mengubah mindset, bagaimana supaya masyarakat ini terlibat aktif. Begini, betul, memang untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu memang itu siapapun ini pasti terjadi. Tetapi yang menjadi persoalannya bagaimana semua masyarakat itu terlibat ya di dalam proses pembangunan. Untuk itu kami Paket JOS punya program yang namanya pembangunan yang partisipatif kolaboratif. Dia harus menyentuh semua. Kita menggunakan sistem pentahelix ya. Ada pemerintah, ada pebisnis, ada media, ada masyarakat, ada akademisi. Pembangunan itu harus bisa memberikan output dan outcome. Kita tidak hanya sekedar menyelesaikan sebuah program atau proyek, tetapi kita harus bisa memberi nilai bahwa proyek ini bermanfaat buat masyarakat. Pilkada langsung ini menyebabkan kita terkotak-kotak. Ya, untuk itu kita harus belajar bahwa apabila salah satu dari kami yang terpilih, dia harus merangkul semua stakeholder untuk bersama-sama membangun kabupaten ini. Kita tidak bisa bekerja sendirian, ya. Kita tidak bisa show of force sendirian, ya. Kita butuh pemikiran-pemikiran. Terutama saya percaya bupati kami anak muda dan dia pasti akan lebih banyak melibatkan para kaum milenial untuk membangun Kabupaten Sika ini. Terima kasih. Waktu masih tersisa 1 menit. Pas, Bapak. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan selanjutnya kepada paket Florida dalam waktu 2-3 menit untuk menjawab pertanyaan. Akan selesai pada menit ke-28 dari sekarang. Terima kasih, saya mencatat supaya tidak terlewatkan. Yang pertama, apakah mungkin seorang bupati terpilih 5 tahun ini dapat merubah mindset? 5 tahun itu tidak bisa. Karena merubah mindset orang cara berpikir itu di Eropa, di Amerika itu per dekade untuk merubah mindset seseorang. Misalnya di Jerman merubah mindset orang dari sektor pertanian menuju ke sektor industri. Itu dia butuh beberapa dekade. Karena itu tidak mungkin untuk kami 5 tahun untuk merubah mindset seluruh rakyat Sika. Tetapi bagaimana posisi Florida? Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membangun dan mengintervensi cara berpikir masyarakat. Apalagi tadi disinggung soal korupsi. Itu adalah tujuan kami. Kami berdua mau hadir. Ini khusus ini korupsi ini lagi merajalela di Kabupaten Sika ini. Yang kedua soal oligarki. Kami adalah orang termasuk yang Bapak, mau. itu pertanyaan kedua. Kita fokus ke pertanyaan pertama dulu. Baik. Kalau begitu soal korupsi, kami pingin sekali akan menempatkan di birokrasi itu seorang inspektur. Sebelum seorang inspektur itu ditempatkan, orang itu akan kita fit and proper test. Kami pingin sekali membangun komitmen bersama. Bagaimana cara mencegah pembangunan, mencegah korupsi di Kabupaten Sika, khususnya di lingkup Pemkab Kabupaten Sika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan terakhir saya berikan kepada paket romantis 2-3 menit, akan berakhir pada menit ke-30 mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Jelo. Saya setuju, tidak cukup dengan pembangunan infrastruktur, ya kesehatan, pendidikan saja, tetapi membangun mindset. Karena kita ini akan menjadikan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau mindsetnya tidak benar, ya kita akan jadi seperti orang yang tidak benar. Kalau mindset kita benar, kita akan jadi seperti orang yang benar. Ya, strategi yang pertama, berikan pendidikan untuk semua.
Ya, nanti kualitas pengajaran kita tingkatkan, mindset dan pengenalan lingkungan ya terhadap lingkungan wilayah Kabupaten Sika. Sehingga setiap insan yang hidup di Nian Tanah Sika ini mereka mengerti keberadaan mereka. Mereka berkontribusi seperti apa dan harus membangun menuju 2045 yang maju itu. Di Jepang ya ketika Tokugawa ya dia merubah mindset masyarakatnya. Mereka ada 6 prinsip. Yang pertama menolak hidup malas. Kedua harus disiplin tinggi. Ketiga mereka harus bisa melakukan efisiensi penghematan. Kemudian apa? Mereka itu harus bisa belajar selalu, inovasi dan inovasi terus. Dan yang paling penting juga mereka harus bisa menjaga kesehatan. Orang yang bisa menjaga kesehatan itu orang yang bahagia dan hidup selamanya. Jadi mindset itu bisa dapatkan lewat pendidikan. Kemudian soal korupsi. Korupsi ini kita sudah lakukan yang terbaik, berantas. Setiap tanggal 10 itu kita periksa kas. Ya periksa kas, kalau ada tanda-tanda tidak betul, Bupati memerintahkan inspektur untuk periksa pendahuluan. Ya periksa kalau ada temuan, ya kembalikan uang dalam 60 hari, itu sudah ketentuan. Kalau tidak kembalikan, orang dan dokumennya kita bawa ke kejaksaan. Kalau di masa kepemimpinan saya, banyak yang korupsi dan banyak yang saya berantas. Karena itu tuntutan pada 2018 kemarin untuk kita berantas korupsi. Sekarang saya sudah lakukan pemberantasan korupsi, kok salah lagi? Kita akan berantas terus, 5 tahun ke depan silakan yang mau korupsi. Ya kita beri habis itu. Dan ini memang mindset, kembali ke mindset tadi. Ya. Jadi orang berpikir, janganlah korupsi. Potensi sumber daya alam ini sangat hebat. Ya kamu bisa memilih 1 unit produksi saja, punya unit usaha, ya secara perlahan-lahan pasti bisa terpenuhi kebutuhan. Korupsi itu tidak baik, ya memalukan, ya merusak nama keluargamu. Tidak usah, berhentilah rakyat Kabupaten Sika, di mana saja berada, baik itu di swasta, ya di swasta juga tinggi korupsi ini di Kabupaten Sika. Apakah ini karakter yang kita bangun bersama-sama? Nanti kita akan mengajak dengan semua tokoh-tokoh agama. Jadi membangun moral itu. Malulah ya kalau berkorupsi itu. Tidak perlu korupsi. Kita bisa hidup dengan cara-cara yang benar. Dan penegakan hukum kita akan lakukan sungguh-sungguh. Yang mau korupsi silakan. Silakan. Ya kita akan tindak tegas. Tidak pandang bulu siapapun orangnya. Demikian. Baik, terima kasih kepada keempat paslon yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Kita beralih ke pertanyaan dari penanya kedua, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kehadiran kaum oligark atau orang-orang yang berduit atau para investor penting untuk pemerintahan demokratis? Pertanyaan kedua, bagaimana komitmen Bapak untuk menegakkan hak asasi manusia di Kabupaten Sika, terutama dalam persoalan tentang human trafficking? Saya berikan kesempatan 2-3 menit kepada setiap paslon dan harapannya Bapak calon wakil juga bisa menjawab pertanyaan dari 2 paket yang hadir. Kita mulai dari paket Florida. Akan berakhir pada menit ke-33. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan human trafficking, perdagangan orang. Dalam kerangka kita untuk menjaga supaya masyarakat kita tidak terlibat di dalam human trafficking, bagaimana penguatan ekonomi di wilayah kita. Kita menjaga soal hak asasi. Salah satu kendala adalah ekonomi di daerah kita yang seperti saat ini kita lihat. Banyak sekali masyarakat kita yang sekarang kondisi saat ini banyak yang keluar daerah. Banyak sekali. Ini salah satu sebagai akibat daripada bagaimana pemerintah sulit dalam membuka lapangan pekerjaan. Dan ketika mereka mencari pekerjaan di luar daerah, mekanisme dan prosedur tidak dilalui. Dampaknya adalah kesulitan ketika bagaimana mereka menghadapi situasi di tempat yang baru. Saya punya pengalaman ketika kami ke Kalimantan Timur. Kita melihat masyarakat kita yang bekerja di perusahaan kelapa sawit. Sangat memprihatinkan betul. Kita berpikir bahwa ketika mereka berada di tempat yang baru dengan pekerjaan yang ada bisa memberikan nilai lebih, ternyata sebaliknya. Dan setelah kita amati, kita cek, kita tanya dari hati ke hati, ternyata mereka melalui orang-orang pihak ketiga yang mengirim mereka ke
daerah tersebut. Nah, ini yang perlu kita antisipasi untuk menjaga jangan sampai masyarakat kita menghadapi kesulitan. Satu hal yang perlu kita bangun adalah membangun kerjasama dengan daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga masyarakat kita yang berada di tempat kerja itu mendapatkan perlindungan dari daerah tersebut. Ini untuk menjaga. Dalam kaitannya dengan human trafficking ini, maka kita perlu penegakan aturan, perlu kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Ada koordinasi yang kita bangun bersama, sehingga kendala administrasi dan sebagainya seminimal sedapat mungkin diselesaikan pada saat sebelum mereka berangkat ke tempat tujuan. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya kepada paket JOS untuk menjawab pertanyaan selama 2 sampai 3 menit, akan berakhir pada menit ke-36. Ya, baik. Soal hak asasi manusia dan soal human trafficking, saya pikir dari kasus yang ada ini sebenarnya... Bapak maaf, satunya tentang oligarki, tentang orang berduit atau investor. Pertanyaan? Ya. Oligarki kekuasaan ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya pikir untuk pertanyaan ini memang di sistem pemerintahan yang sekarang dengan sistem demokrasi yang transparan, ini juga kita perlu hati-hati bahwa untuk kekuasaan sekarang ini kan jelas ya, semua sudah transparan, sudah diatur dengan baik dalam regulasi. Soal pengaruh investor dan segala macam yang akan masuk ke daerah ini juga semuanya harus berdasarkan pada aturan dan hukum yang berlaku. Jadi kita tidak bisa sembarang hanya kena relasi, kena jaringan, kena ini lalu kita semena-mena memanfaatkan kekuasaan kita untuk hal-hal ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paket JOS. Kita beralih ke paket romantis. Selama 2 sampai 3 menit menjawab 2 pertanyaan dari audiens. Baik, terima kasih Icang. Ini pertanyaannya bagus ya. Oligarki itu sangat berbahaya. Ya, jadi itu dimulai dari proses sekarang ini, waktu proses ini pemilihan. Ya, romantis tidak menginginkan oligarki. Tim sukses kami itu orang yang banyak tidak pakai sendal, pakai sarung, ya orang-orang miskin. Ya, karena saya mau membela mereka untuk kartu Sika Sehat, kemudian pendidikan, ya dan juga hak ekonomi mereka. Jadi sekarang kelihatan mana yang oligarki, mana yang tidak. Ya, saya memperjuangkan tulus ya untuk hak-hak dasar masyarakat Sika dan membentuk ya satu pemerintahan yang kerakyatan, yang mendengar. Dan di rumah saya itu selalu tamu dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam. Saya melayani semua. Ya, tidak ada pengusaha-pengusaha besar datang bertamu di situ. Tidak ada urusan. Saya memperjuangkan hak-hak dasar. Itulah mengatasi. Pemerintahan oligarki tidak bagus. Itu nanti ada persekongkolan yang akan merusak itu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Sika. Kemudian yang berikut berkaitan dengan hak asasi ya manusia, kita mendukung. Ya, saya sudah mulai dengan pendidikan kesehatan dan praktek-praktek ya, ini perlu kita tegaskan, tidak ada lagi ya yang melakukan itu. Memang ini ada ya orang-orang yang tidak terorganisir ya. Harusnya di Dinas Nakir Trans itu kita sudah siapkan ada 10 loket di situ. Ya, siapa yang mau berangkat ke luar daerah untuk mencari pekerjaan, kita akan fasilitasi dengan baik. Tapi masyarakat harus perlu kita sosialisasikan. Mereka lebih percaya kepada calo-calo daripada pemerintah. Nanti sudah bermasalah baru nanti kita tangani. Kami waktu masa pemerintahan yang lalu sudah bangun kontrak kerjasama dengan Kutai Barat. Ya, di sana kita akan bukan saja mengirim, tapi Kutai Barat akan memberikan kita HGU 1000 hektar untuk penanaman sawit. Sehingga orang-orang kita yang bekerja di sana sudah kita persiapkan dari sini. Mereka ke sana bekerja untuk pemerintah Kabupaten Sika, akan diberikan gaji upah yang pantas. Dan PAD kita juga bisa dapat dari Kutai Barat. Di sana luas sekali, ada 27.000 km persegi luas wilayah itu. Penduduk hanya 160.000. Bupatinya memohon supaya kalau bisa orang-orang Maumere bekerja di tempat kami. Kami punya APBD hampir 3 triliun, tapi orang kami kurang, kami miskin manusia. Sehingga kerjasama itu yang akan kita lakukan. Terima kasih.
Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk keempat paslon yang sudah menjawab. Yang berikut, kesempatan berikut diberikan kepada paket SAR. 2-3 menit akan berakhir pada menit ke-41. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang memang super dan membutuhkan kecermatan dalam membuat kebijakan. Soal oligarki saya pikir di negara ini bukan hal yang baru. Akan tetapi kita harus lebih cermat untuk melihatnya secara bijak, bahwa kita di pemerintah kabupaten juga punya keterbatasan. Maka mestinya kita membuka ruang orang dari yang lain, orang luar yang ingin memberikan kontribusi untuk membangun daerah ini, itu yang perlu kita terima secara baik. Bahkan pemerintah harus bisa memfasilitasi dengan memberikan kemudahan untuk bagaimana supaya mereka bisa berinvestasi di dalam daerah ini. Yang harus diperhatikan adalah ketika investor yang ingin menanamkan modalnya di kabupaten ini, tentu saja kita bicarakan baik-baik, tentu saja sesuai dengan aturan, bikin MOU-nya dan lain-lain, perjanjian kerjanya seperti apa. Tetapi kita harus diskusikan lagi dengan semua lembaga yang ada di daerah, termasuk perguruan tinggi dan juga masyarakat sendiri. Jangan sampai usaha yang mereka lakukan itu justru membebani masyarakat. Itu yang perlu kita jaga. Jadi saya pikir sebenarnya kalau memang mereka yang pemilik modal mau masuk, mereka punya keinginan untuk ikut membangun daerah ini, maka ya silakan saja. Tetapi kami juga ada syaratnya. Kami mau membangun, tetapi bagaimana? Dan kami juga tidak boleh, kami memastikan bahwa kami harus betul-betul berikan kemudahan kepada mereka dengan tidak ada segala macamnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi kami tentu saja paket SAR kalau mau maju ke depan, maka ini juga perlu menjadi perhatian. Nah, kemudian terkait dengan human trafficking, saya pikir itu karena apa? Pemerintah belum menyiapkan secara baik skill masyarakat kita. Karena memang kita juga sadar bahwa kemiskinan di Kabupaten Sika ini cukup tinggi, maka mestinya harus memperbanyak ruang untuk bagaimana bisa memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan supaya skill mereka jadi lebih baik. Dan kita juga sebenarnya mau merubah mindset warga kita supaya jangan berpikir untuk keluar, kita omong dengan di dalam dulu supaya mereka diberikan pelatihan keterampilan mereka untuk kerja di dalam daerah dulu. Nanti kalau yang keluar daerah kita juga bantu memfasilitasi supaya mereka boleh dibawa keluar daerah, tetapi dengan keterampilan sudah lebih dari cukup. Nah, sehingga salah satu contoh, mohon maaf, kita punya orang karena skillnya tidak ada, kita ingin supaya pergi keluar daerah hanya untuk setrika saja juga kita tidak tahu, pegang setrika saja belum tahu. Ini satu contoh kecil yang sebenarnya memalukan. Ya, nah oleh karena itu maka pemerintah mulai dari pemerintah kabupaten sampai di tingkat desa ini secara struktural ini masih perlu dijaga, karena biar bagaimanapun juga ya mata rantai dalam penyelenggaraan pemerintahan kita perhatikan, semua masyarakat kita harus dipastikan dicatat secara baik. Siapa? Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk keempat paslon yang sudah menjawab pertanyaan kedua dari penanya. Kita beralih ke pertanyaan dari penanya ketiga. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme? Pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya yang akan dibuat oleh Bapak jika terpilih untuk menyejahterakan masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Sika? Dan usulannya, semoga bisa dibuat pelatihan-pelatihan untuk memproduksi pupuk-pupuk organik. Selama 2-3 menit saya berikan kesempatan kepada yang pertama, paket JOS, untuk menjawab 2 pertanyaan. Baik, KKN ini dimulai niat dari dan hati dari seorang pemimpin. Saya kira ini lebih ke personal. Kalau pemimpinnya tidak punya niat untuk korupsi, saya yakin dia juga akan memberikan edukasi kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk tidak punya niat untuk korupsi. Semua ini berawal dari niat, saya kira. Dan mencegah ini semua masing-masing
tentunya kita sebagai pemimpin harus bisa menunjukkan itikat baik kita, bagaimana pola hidup kita, ya, pola hidup orang-orang yang tidak punya jiwa korupsi itu seperti apa. Karena kalau kita lihat menjadi bupati terutama, ya, itu kesempatan untuk korupsi ini selalu ada. Saya tidak bisa bilang bahwa di zaman kepemimpinan kami nanti korupsi tidak ada. Tetapi kalau niat itu kita mulai dari diri kita sendiri, saya yakin itu kita bisa cegah. Terima kasih, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan. Kebetulan memang 3 hari dari minggu yang lalu kami berkeliling di kepulauan, dan memang kondisi di kepulauan ini adalah sangat-sangat memprihatinkan. Potensi ada, potensi kelautan dan perikanan ada, ya, tetapi intervensi program yang masih kurang. Ada beberapa infrastruktur yang sudah dibangun, baik jalan sudah dibangun, tetapi ada beberapa infrastruktur yang dibangun dan tidak tuntas karena perencanaan yang tidak tuntas. Masyarakat di kepulauan itu sangat merindukan yang namanya pupuk, karena mereka juga sebagian hidup dari petani. Masyarakat di kepulauan juga merindukan akses jalan, ya, air bersih. Ini juga kita dapati kesulitan di mana-mana. Jaringan telekomunikasi juga tidak tersedia di sana, di beberapa, terutama di beberapa wilayah pulau besar. Ya, ini yang menjadi persoalan. Lalu satu hal lagi di kepulauan ini yang menjadi unik di musim-musim seperti ini, kita sulit sekali mendapatkan sayuran. Saya jadi berpikir, apa benar di kepulauan ini tidak bisa ditanami sayuran, ya? Tapi setelah saya melihat, oh ternyata kita pemerintah kurang turun, kurang intervensi, ya, kurang memberikan edukasi, kurang memberi anggaran untuk bagaimana masyarakat petani di kepulauan ini bisa berusaha dari sektor pertanian. Ini yang harus benar-benar menjadi perhatian kita, ya, karena kesejahteraan itu diukur. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan kita, ada pelatihan pupuk organik, ya? Habis. Oh, habis. Waktu habis. Kesempatan berikut kami berikan kepada paket romantis untuk menjawab pertanyaan. Diharapkan Bapak calon wakil juga bisa turut bersuara dalam jangka waktu 3 menit. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, pencegahan korupsi. Negara ini sudah bangun sistem pencegahan korupsi. Jangankan bupati, gubernur, menteri pun ditangkap, ya, bisa OTT. Setiap semua diawasi, alat rekam semua. Jadi yang namanya korupsi itu wajib, tidak boleh kita melakukannya. Dan pemerintah melakukan pencegahan itu setiap hari Senin itu kita mengecek perkembangan progres kegiatan dan keuangan. Ya, jadi itu sudah ada, dia punya sistem untuk pencegahan. Oke, yang berikut, mensejahterakan masyarakat kepulauan. Kepulauan itu ke depan kita akan rencanakan untuk mekarkan kecamatan, satu kecamatan Teluk Maumere, sehingga akses pelayanan masyarakat di pulau itu bisa lebih cepat. Ya, punya puskesmas, punya pemerintahan, mereka bisa mengelola wilayah kepulauan itu tersendiri, dan itu sangat efektif kalau mau mempercepat pembangunan di kepulauan. Kemudian untuk pupuk organik, ya, saya sudah punya pupuk organik dari Israel. Saya akan beri petani 1 orang 1 botol, dia bisa pakai selama-lamanya secara turun-temurun, bisa dikembang biakan. Itu kita akan melakukan kemandirian dalam perpupukan, karena Indonesia ini tidak mampu memberikan subsidi pupuk, hanya 30% yang diberikan dari total kebutuhan pupuk di Indonesia. Saya berikan kesempatan Arik Martin untuk kepulauan. Baik, terima kasih. Saya ingin tambahkan untuk kepulauan, kita belum menyadari bahwa pulau-pulau kita di depan itu memiliki potensi wisata yang sangat besar. Keindahan laut yang dimiliki oleh setiap pulau yang ada di pulau-pulau Teluk Maumere itu adalah emas buat Kabupaten Sika. Sehingga kedepannya Bapak Mama untuk bagaimana meningkatkan atau membangun di pulau itu, kita ajak masyarakat kepulauan itu, mari kita membangun destinasi pariwisata di sana, menyelam, kita melakukan pendidikan ke mereka, kita mengajarkan mereka, mengajak mereka terlibat. Jadi pariwisata yang berbasiskan masyarakat, sehingga masyarakat di kepulauan itu mengelola aset mereka yang dikaruniakan Tuhan, yaitu keindahan alam lautnya yang bagus, ya. Terus ada juga terumbu karang yang di bawah laut juga bagus. Dan Bapak Mama, untuk penyelaman di
Indonesia, pulau yang ada di Kabupaten Sika ini, Teluk Maumere menjadi satu tujuan destinasi utama internasional sebenarnya. Dan saya sudah beberapa kali ke pulau untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat di pulau, terlebih tentang manajemen homestay. Manajemen homestay ini bagaimana kita lakukan adalah kita memberikan pelatihan kepada masyarakat di sana, sehingga masyarakat menerima tamu-tamu yang datang di sana, tidak ada hotel kecuali satu di Pemana, sehingga mereka bisa menginap di rumah masyarakat dan menikmati keindahan pantai di sana, memancing, mereka bisa menyelam, mereka bisa snorkeling. Tapi mereka tinggal di rumah masyarakat ini akan memberikan pemasukan ke masyarakat setempat, sehingga ekonomi masyarakat pelan-pelan bisa meningkat. Dan kita mengajak masyarakat di sana, ketika mereka ekonomi mereka rasakan langsung, uang mereka dapatkan langsung, mereka kita ajak untuk menjadi pelaku pariwisata, mereka menjaga ekosistem laut kita, mereka menjaga alam yang indah itu. Sehingga Bapak Mama, pariwisata merupakan salah satu sektor untuk kepulauan. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak dari paket SAR. Bapak silakan. Baik, terima kasih. Bicara tentang pencegahan KKN, sistem memang sudah dibangun. Tapi sistem itu dibuat oleh manusia juga tuh. Oleh karena itu, selama ini kita lakukan, kita sudah mencoba untuk melakukan pelelangan terbuka tapi tetap tertutup juga. Itu yang jadi soal. Pelelangan terbuka tetapi tetap tertutup juga. Itu juga menjadi salah satu soal. Bahwa semua itu kembali kepada masing-masing pribadi. Saya bekerja selama 35 tahun dan 10 tahun lebih saya memimpin, mengurus desa. Tadi Florida mengatakan bahwa beliau sebagai kepala dinas PMD, tapi yang bekerja di lapangan itu adalah saya. Dan saya sudah melakukan edukasi terhadap semuanya supaya mereka sudah mulai menghindar dari hal-hal yang sebenarnya sangat tidak disarankan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait dengan kesejahteraan masyarakat di pulau, saat ini memang sebenarnya masyarakat di pulau itu mengharapkan agar paling tidak intervensi program untuk mereka, baik alat tangkap maupun yang lain-lainnya, itu diharapkan supaya bisa diberikan secara baik. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka tidak bisa berdaya sekarang ini adalah pemilik-pemilik kapal ikan. Mereka tidak melakukan tangkap ikan secara baik. Karena apa? Izin berlayar mereka harus kehilangan tuka. Karena memang akibat dari adanya kewenangan pemerintah provinsi, yang mana semua perairan di kabupaten ini itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dan itu kita harus dobrak pemerintah pusat untuk bagaimana supaya merevisi kembali undang-undang tentang perikanan kelautan ini. Ini yang perlu dilakukan. Nah, kemudian mereka dari hasil tangkapan mereka, kadang-kadang mereka kesulitan untuk menyimpan mereka punya ikan hasil produksi nelayan. Oleh karena itu di kepulauan kita harus hadirkan, harus ada pabrik es lagi di kepulauan yang dibangun untuk bagaimana bisa menampung semua hasil tangkapan nelayan. Itu yang paling penting. Memang mereka saat ini juga masih ada juga beberapa pulau yang kolam labunya belum dibuat. Kita hanya janji-janji untuk membangun kolam labu, tetapi ternyata sampai hari ini tidak ada juga. Ini juga menjadi satu soal. Dan kami ketika kami coba menyusuri beberapa kepulauan di Teluk Maumere, ternyata hal ini juga diangkat secara baik oleh mereka. Persoalan air minum, tanggul pengaman yang ada di Pulau Pemana yang dibangun kemarin, ternyata sekarang sudah sepertinya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Bagaimana mungkin kita mau bikin breakwater sementara bangunnya di pinggir pantai, bukan di tengah-tengah laut, untuk bagaimana bisa mencegah supaya jangan sampai terjadi gelombang pasang yang juga bisa merugikan kapal-kapal kita yang sedang berlabuh di sana. Ini juga menjadi satu soal untuk kita. Nah, oleh karena itu paket SAR ingin hadir untuk bagaimana supaya bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat itu secara baik. Dan tentu saja kami konsen, kami tetap komitmen untuk bagaimana supaya KKN ini harus betul-betul dijauhkan dari bumi Kabupaten Sika. Terima kasih, saya kembali. Kesempatan terakhir saya berikan kepada paket Florida selama 3 menit. Baik, saya menjawab soal pencegahan terhadap KKN. Sekalipun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Dan aturan menyangkut pencegahan terhadap KKN sudah dibuat. Tinggal sekarang bagaimana kita mengelola itu, mengelola hukum itu. Orang mengatakan bahwa ikan busuk dari kepala.
Oleh karena itu menjadi pemimpin harus bersih. Pemimpin harus menunjukkan hal tersebut kepada bawahannya. Paket Florida jika terpilih kami siap untuk melaksanakan itu. Bersih dari pimpinannya sendiri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk yang... Ya, kami dua ini mesra, Pak. Ya, terkait dengan bagaimana keperhatian terhadap teman-teman di pulau. Seperti yang tadi banyak yang sudah menyampaikan bahwa banyak aspek yang mestinya kita intervensi ke pulau, baik sektor pertanian dan terutama perikanan. Ada diskusi saya dengan teman-teman di pulau. Mereka mengatakan, Bapak kalau terpilih jangan lagi bantu kami kapal yang 1 GT, 2 GT. Kami minta yang 5 GT. Dan saya bilang sama wakil saya ini, kalau hanya 5 GT kenapa tidak bisa? Kalau untuk rakyat nelayan, Florida akan menjadi terdepan. Yang berikut adalah soal pupuk organik. Ini memang lebih sehat, dan saya sudah pernah bertemu dengan Bapak Ikin di Magedoa. Itu dia buat dari kulit pisang, dan itu bisa menjadikan sebuah pupuk yang bagus. Lalu Pak Flori, bagaimana Pak Flori bisa membantu saya? Sebagai mantan kepala dinas PMD, saya mengatakan bahwa itu bisa diambil dari dana desa. Bisa diambil, karena di situ ada aspek pemberdayaannya. Ada 2 dana desa, pembangunan dan pemberdayaan. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Pas, Bapak? Oke. Sekian untuk jawaban dari pertanyaan dari penanya ketiga. Kemudian kita beralih ke pertanyaan dari penanya keempat. Di tengah keterbatasan finansial, pembangunan yang digalakan harus dibuat atas dasar prinsip swadaya dan partisipatif serta subsidiaritas. Pertanyaannya, bagaimana strategi real yang akan dibuat oleh bapak-bapak sekalian jika terpilih untuk menggalakkan pembangunan di atas dasar prinsip swadaya, partisipasi dan subsidiaritas? Kesempatan pertama saya berikan kepada paket romantis menjawabnya selama 3 menit. Baik, terima kasih doa Wisam. Jadi tadi disebutkan Sika lagi tidak baik-baik saja. Ya, saya pikir kita semua bekerja ya untuk Sika. Keadaan masih baik-baik saja. Angka kemiskinan kita tuh kita mampu turunkan dari 14 ke 12%. Kemudian ada angka kemiskinan ekstrim, itu disesuaikan dengan kurs rupiah mungkin ya. Jadi garis kemiskinan ditentukan, jadi orang yang hidup pendapatan di bawah garis kemiskinan itu disebut ekstrim ya. Namun ini adalah upaya nasional ya, kita bersama-sama giat ya membangun bukan saja ekonomi tapi mulai dari kesehatan, pendidikan, itu kita bisa menekan angka kemiskinan. Berkaitan dengan defisit ya, anggaran yang defisit itu, defisit saya sudah jelaskan tadi, itu biasa, itu anggaran kinerja. Kita bisa defisit, bisa surplus. Orang yang berkinerja tinggi itu mereka mulai dari defisit ya, dari kekurangan itu mereka akan lebih pacu ya untuk maju dan menggunakan anggaran. Kemudian pemerintahan yang kolektif ya, itu namanya konsep governance. Beda dengan government. Government itu berarti tindakan kolektif, bukan pemerintah sendiri yang melakukan, termasuk gereja. Ya, itu ada hasil sinode kemarin, ada Renstra Keuskupan Momere, itu bisa kita padukan. Jadi kita bangunkan semua kekuatan. Jadi bupati, wakil bupati hanya pemimpin, memfasilitasi seluruh elemen yang ada di kabupaten ini. Jadi strateginya kita pertama itu harus fokus ya, sumber daya manusia. Kita jangan mau kalau SDM Kabupaten Sika ini sangat rendah. Ya, kita lakukan segala macam upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ya, juga kesehatan dan ekonomi. Ya, ekonomi itu nanti basisnya ekonomi kerakyatan sambil kita menyiapkan hilirisasi. Jadi kita sudah punya pelabuhan yang sudah skala ekspor. Nanti kita bangun lagi pelabuhan di IVG. Itu untuk skala 60.000 gross ton. Jadi produk-produk kita dari hulu ke hilir ini, nah ini harus kita kembangkan secara bersama-sama sehingga nilai antar pulau dan ekspor kita juga makin tinggi. Dan itulah kemajuan atau kemandirian dalam membangun ekonomi. Sehingga Sika ke depan pasti baik-baik saja.
tidak mungkin tidak baik ya. Ada keuskupan yang kuat, ya ada agama lain yang kuat, kemudian ada LSM yang tumbuh pesat di Maumere, kongregasi-kongregasi juga seluruh dunia sudah ada di sini. Ada pemerintahan yang baik, pemerintahan bukan bupati dan wakil bupati sendiri. Ada teman-teman DPRD, ada 35 orang, ya ada pemerintahan kecamatan, ada toko masyarakat. Kita semua itu adalah pemerintah. Ya pemerintah itu artinya orang yang memberikan pelayanan kepada publik, jangan berfokus kepada plat merah saja. Tapi itu dah orang bilang paradigma baru kepemerintahan, from government to governance. Kita lagi melaksanakan governance theory. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan berikut diberikan kepada paket SAR untuk menjawab pertanyaan. Selama 3 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Terkait dengan keterlibatan semua pihak untuk memberikan subsidiaritas dan apa secara partisipatif, saya pikir paket SAR tentu saja melibatkan semua pihak melalui kemitraan dengan semua lembaga, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tentu saja ini juga harus kita lihat bahwa mulai dari proses perencanaannya kan kita sudah siap, kita berharap supaya kita melibatkan semua unsur masyarakat yang ada mulai dari dusun, desa dan seterusnya sampai di tingkat kabupaten. Nah sekarang setelah mereka merencanakan secara partisipatif, mestinya dalam pelaksanaan juga mereka juga harus dilibatkan di dalamnya. Maka melalui padat karya itu yang harus dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa melibatkan masyarakat boleh kita libatkan, kecuali pekerjaan yang membutuhkan teknologi tinggi. Ini yang harus dilakukan dengan maksud supaya ini juga kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang ada di desa, dusun, kelurahan. Membangun rabat jalan saja kok mesti menggunakan pihak ketiga. Lalu kemudian pihak ketiga menggunakan tenaga kerja dari luar desanya, dari luar kecamatannya, dari luar kabupaten. Ini yang menjadi soal. Nah oleh karena itu kami harapkan supaya ke depannya partisipasi tidak hanya sekedar pada saat perencanaan, tetapi sampai dengan mereka melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Sika ini. Masyarakat juga diberi ruang. Undang-undang desa itu juga dia memberi ruang supaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa, apalagi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Masyarakat diberi ruang untuk itu semua. Maka partisipatif ini juga harus dilakukan. Nah kemudian soal subsidiaritas itu memang ada program-program yang perlu mendapatkan intervensi dari pemerintah. Tentu saja harus melalui sebuah kajian yang matang supaya benar-benar intervensi yang dilakukan itu kita memberikan subsidi, tetapi jangan sampai salah atau bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Jadi semua boleh kita lakukan diskresi, tetapi diskresi terhadap hal yang mana yang perlu kita lakukan. Maka kita memberikan subsidi juga betul-betul harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini yang perlu kita lakukan ke depannya. Kemudian soal mitra kerja tadi, ya, saya perlu sampaikan bahwa memang sekarang ini kita berharap supaya lembaga-lembaga termasuk mitra kerja dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada, supaya bagaimana kita bisa mendorong untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kita. Ya, ini tidak hanya lembaga gereja, tetapi semua lembaga keagamaan yang ada di kabupaten ini, termasuk lembaga-lembaga yang ada di luar dari lembaga keagamaan yang ada. Kita berharap mari kita berkolaborasi bersama supaya bisa membangun daerah secara lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada paket Florida. Bapak sudah berdiri, silakan Bapak. Terima kasih. Semua kita tahu tadi kita sudah menjelaskan tentang angka kemiskinan, angka pengangguran, dan garis kemiskinan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat. Yang saya lihat di Sika ini adalah ada satu bahaya yang muncul, adalah bahaya alienasi. Adalah satu bahaya di mana masyarakat tertentu itu merasa tersisih dari proses pembangunan. Karena itu kami tidak mau paket Florida. Kami ingin sekali seluruh masyarakat harus terlibat dalam proses pembangunan. Dan karena itu ada alokasi dana tertentu untuk bagaimana memajukan, mendorong masyarakat dari aspek pemberdayaan ini.
Yang kedua adalah pertanyaan soal bagaimana juga pemberdayaan tapi dari segi subsidiaritas. Itu diatur dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, yaitu bagaimana penetapan kewenangan berdasarkan skala lokal untuk pengambilan keputusan di desa. Dan itu saya pikir dan saya meyakini bahwa di dalam Undang-Undang Desa itu dia mengatur dua hal. Yang pertama pembangunan dan yang kedua adalah pemberdayaan. Karena itu saya juga mengajak teman-teman pendamping desa yang ada di sini adalah supaya betul-betul memprioritaskan di desa tentang aspek pemberdayaan. Di Sika ini ada sekitar 90 pendamping desa dan saya salah satu orang yang menandatangani penempatan mereka itu. Karena itu saya menugaskan kepada mereka adalah ayo bantu pemerintah daerah dari segi aspek pemerintahan dan yang kedua pembangunan khusus pemberdayaan. Terima kasih. Masih tersisa waktu 1 menit 12 detik. Apakah pas atau saya tambah? Oh ya, silahkan Bapak. Ya, saya juga ingin adalah seluruh lembaga yang ada di masyarakat, stakeholders. Saya di Kupang itu saya membentuk Forum Kewaspadaan Dini atau FKDN. Saya juga membentuk FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Saya juga membentuk FKUB, Forum FPK ya, FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. 3 forum ini secara berkala kami mendiskusikan mestinya apa yang pemerintah harus lakukan dan melibatkan seluruh stakeholders untuk membangun NTT ini. Dan saya bercita-cita sekali 3 forum ini akan saya efektifkan di Kabupaten Sika untuk mari kita bicara tentang pembangunan Sika yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Paket Florida. Kesempatan terakhir saya berikan kepada Paket Jos selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Silakan, Bapak. Terima kasih. Sekira strategi untuk atasi anggaran ya dengan kondisi fiskal kita yang seperti saat ini, kami sudah sampaikan di awal bahwa ini pekerjaan pembangunan itu harus melibatkan semua pihak dan juga harus dirasakan oleh semua pihak. Tidak bisa kita sendirian. Jadi banyak cara sebenarnya untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk mengatasi anggaran. Yang pertama penguatan sektor swasta, kemudian penguatan ekonomi petani. Satu hal yang saya dapati setiap kali saya ke desa adalah dana desa ini banyak. Anggaran untuk pemberdayaan untuk masyarakat petani itu biasanya 20%. Tetapi hampir sebagian besar kepala desa pada saat musyawarah kerja perencanaan tidak pernah menganggarkan itu untuk bidang pertanian. Nah, ini juga yang menjadi catatan bagi kita untuk kita harus memperhatikan ini ya. Juga tugas para pendamping desa untuk bisa memberi edukasi yang baik. Yang berikut mengatasi ini saya sekali lagi katakan bahwa kita tidak bisa membangun daerah ini hanya dengan mengandalkan 1,2 T. Tidak bisa. Kita butuh relasi, kita butuh jaringan dan itu sah ya. Kita menginginkan pipanisasi dari Napung Gete ke sini, ke Maumere. Tapi uang dari mana? Dan itu yang kita butuh jaringan. Kami Paket Jos berencana membangun 2 rumah sakit Pratama dan itu kami akan berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. 1 di daerah kepulauan dan 1 di daerah terpencil di sini. Ini kita butuh jaringan, butuh semua pihak untuk bisa membangun Sika. Beberapa pembangunan yang kami tidak mengandalkan APBD ya. Kemudian juga kami juga akan meningkatkan pemberdayaan di kelurahan. 300 juta per tahun kami akan kucurkan untuk kelurahan. Ini juga untuk peningkatan pemberdayaan. Jadi pembangunan itu harus melibatkan semua dan harus bisa dirasakan oleh semua. Terima kasih. Masih tersisa waktu 43 detik, Bapak. Pas. Baik, keempat paslon yang saya hormati dan para audiens yang hadir di tempat ini maupun secara daring. Dengan demikian, sesi diskusi publik kita bersama dengan keempat paslon dengan tema Kofadis Kabupaten Sika sudah selesai. Kita bertepuk tangan untuk diskusi publik kita hari ini.